Pernah nggak sih kamu ngerasa sedih banget sampai rasanya berat dan sendirian? Nah, kali ini kita akan coba menelusuri perjalanan air mata itu. Dari titik tergelap sampai akhirnya kita bisa nemuin lagi harapan. Berdasarkan sebuah tulisan dari pena motivasi. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh resapi kalimat ini. Dalam banget kan? Ini gambaran yang kuat banget tentang duka. Di mana kesedihan itu seolah-olah jadi sesuatu yang kita konsumsi setiap hari. Dari perasaan inilah perjalanan kita akan dimulai. Di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana air mata itu sendiri punya kekuatan. Ada kalanya kan, kata-kata tuh udah nggak cukup lagi buat ngejelasin apa yang kita rasain. Nah, disitulah air mata yang ambil alih. Dan yang paling penting buat diingat adalah, kamu nggak sendirian. Mau itu laki-laki atau perempuan, kita semua pasti pernah ada di titik ini. Di saat cuma air mata yang bisa ngomong. Ini tuh bukan tanda lemah loh, tapi justru respon paling jujur dari hati kita. Penyebabnya bisa macam-macam banget, tapi rasanya semua orang bisa relate. Mungkin kamu pernah ngalamin salah satunya, kehilangan orang yang disayang, berjuang melawan penyakit, rasa sepi yang dalam banget, ngerasain gagal, atau patah hati karena sebuah hubungan. Semua luka ini diakui kok. Nah, sekarang kita masuk ke titik yang mungkin terasa paling rendah, paling gelap. Momen di mana rasa sakit itu mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berat yang bahkan bisa menggoyahkan keyakinan kita. Dan seringnya, yang bikin makin parah tuh bukan cuma pergulatan batin kita sendiri, tapi juga ada suara-suara dari luar, pertanyaan-pertanyaan sinis dari orang sekitar yang seolah meragukan apa yang kita rasakan. Dan inilah puncaknya, pertanyaan yang nusuk banget, yang seolah-olah mau meruntuhkan iman kita. Di mana Allahmu? Pertanyaan ini sengaja dilontarkan untuk membuat kita merasa benar-benar ditinggalkan sendirian dalam gelap. Tapi justru disinilah titik baliknya. Di tengah keputusasaan yang paling dalam sekalipun, ternyata ada sebuah pilihan yang bisa kita ambil. Sebuah keputusan sadar untuk nggak mau tenggelam selamanya. Jadi, poin utamanya adalah ini. Bukannya pasrah dan makin tenggelam, penulis Mazmur dalam kitab suci, justru ngajarin respons yang sebaliknya, yaitu untuk bangkit dan berseru. Ini adalah tindakan aktif, sebuah perlawanan sadar terhadap keinginan untuk menyerah pada duka. Nah, ini gambaran yang jelas banget soal perang batin di dalam diri kita. Di satu sisi, ada keinginan alami kita untuk, ya udah, larut aja dalam kesedihan. Tapi di sisi lain, ada sebuah pilihan sadar untuk bangkit dan berseru. Ini pertarungan antara pasrah dan berharap. Tentu aja, milih untuk bangkit itu ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah. Bagian ini ngebahas perjuangan di baliknya, yaitu memaksa hati kita untuk bergerak ke arah yang baru, ke arah harapan. Dan penulisnya jujur banget soal ini. Dia mengakui, iya, ini tuh nggak gampang. Bahkan rasanya sangat berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh diri kita yang lagi terluka. Pengakuan ini penting banget, karena artinya perjuangan yang mungkin kamu rasain itu valid. Terus gimana caranya? Nah, teks ini ngasih langkah-langkah yang praktis. Pertama, sadari dan akui kalau ini memang sulit. Kedua, coba ucapkan sesuatu. Bilang ke diri sendiri untuk bersyukur pada Tuhan. Dan ketiga, bertindak. Paksa hatimu untuk berserah. Ini mengubah konsep pasrah yang abstrak jadi aksi nyata. Dan setelah semua perjuangan itu, akhirnya kita sampai di tujuan akhir dari perjalanan ini. Sebuah janji yang begitu menenangkan. Janji yang menjadi alasan kenapa kita harus terus berjuang. Inilah janjinya. Inti dari semua harapan. Hati yang remuk dan hancur itu nggak akan diabaikan. Setiap air mata, setiap rasa sakit, semuanya itu dilihat. Kamu nggak sendirian dalam kesedihanmu. Dan lirik lagu yang dikutip dalam tulisan ini, wah, merangkum semuanya dengan indah banget. Bukan cuma nggak diabaikan, tapi justru dipeluk dengan kasih. Kebayangkan, sebuah gambaran penerimaan dan pemulihan yang hangat di ujung penderitaan. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan pertanyaan yang sama dari pemazmur, yang sekarang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Setelah melihat seluruh perjalanan ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ini bukan pertanyaan untuk menghakimi, tapi sebuah ajakan lembut untuk mulai berharap lagi.